Saat ini kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya, yang saat ini kita sampai kepada firqah ukhra, kelompok lain dari orang-orang tertipu dari para ulama, dari ulama tertipu. Mereka adalah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi biddaraini amin. Firqatun ukhra, kelompok lain dari kelompok ulama yang tertipu adalah ahkamul uluma, menguatkan ilmu, ilmunya hebat. Ihkam itu serius, kuat ilmunya. Ahkamu telah menguatkan ilmunya. Di samping ilmunya kuat, benar-benar dia belajar, bukan bohong. Belajar benar, sampai alim benar. Wa tahrul jawarih, dan anggota tubuhnya dihiasi, dibersihkan. Artinya menjaga cara pandangan, lesan, perilaku, zahirnya dibersihkan dari dosa-dosa di amal zahirnya. Wa zayyanuha, sebaliknya dihiasi zahirnya tadi bitta'ati, dengan ketaatan. Kira-kira apa tertipu dari sisi mana ini? Ilmunya banyak, amalnya banyak. Dihiasi dirinya dengan ketaatan. Kalau bicara zikir banyak, bicara sholatnya banyak, apapun, bicara Quran, baca Quran banyak, zahirnya dijaga. Wajtanabu zahiral ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat zahir. Sudahlah, tidak ada. Hampir bisa dikatakan tidak pernah bermaksiat. Watafaqadu, dan juga dia mengorek-ngorek, memperhatikan akhlaqan nafsi, akhlak jiwanya, akhlak dirinya. Wasifatil qalbi, sifat-sifat hati. Juga membersihkan, hatinya dijaga. Minar riya, dijauhkan dari riya, menghindar riya. Wal hasadi, dan hasad, dengki, wal kibri, dan kesombongan, ya. Wal hikdi, dan keingirian, wa talabil uluwi, dan senang untuk diunggul-unggulkan, sama kurang lebih sombong. Wajahadu anfusahum bitabarri minha, mereka wajahadu, berusaha memerangi, berusaha, jahadu anfusahum, memerangi, berusaha mengusahakan diri mereka fitabarri, untuk membebaskan diri minha, dari penyakit-penyakit hati. Lihat, kurang apa kira-kira? Imam Ghazali mencoba kita mencermati. Kalau dari awal kan sangat jelas, alim tidak mengamalkan ilmunya, tampak jelas betul itu ketertipuannya. Alim tidak mengamalkan ilmu, tidak. Alim kuat ilmunya, mengamalkan ilmunya secara zahirnya, bahkan batinnya pun berusaha membersihkan hati. Menjauhkan dari riya, dengki, dendam, segala macam pokoknya. Wa qala'u minal qalbi manabitaha wa qala'u, dan mencabut minal qalbi, dari hati. Mencabut dari hati, dicabut maksudnya dibersihkan dari hatinya. Manabitaha, tempat tumbuhnya. Maksudnya kalau kita mencabut rumput sampai akar-akarnya, benar-benar membersihkan hati dari kotorannya, serius. Manabitaha al-jaliyah al-gawiyah. Al-jaliyah al-gawiyah. Jadi dari akar-akar yang tampak kuat, jelas itu dipangkas. Dia bisa membersihkan hati. Artinya sudah sampai derajat itu. Dibersihkan. Membersihkan dari penyakit hatinya sampai akar-akarnya diberesin. Artinya kalau membersihkan serius, kalau sampai ibaratnya membersihkan sampai akar-akarnya itu maksudnya serius banget gitu loh.
Serius banget. Walakinnahum, akan tapi mereka tergolong orang maghruruna, ada yang tertipu di antara mereka. Subhanallah. Maghruruna, ngerenungnya Imam Ghazali ini dalam banget ini. Sampai di sini pun masih cuman beliau, karena beliau orang alim, paling alim barangkali mungkin di zaman itu. Ya, menjadikan dirinya contoh, artinya Imam Ghazali itu kayak ngorek-ngorek dirinya. Jangan-jangan aku tertipu dengan ini. Makanya ditulis. Ilmu Imam Ghazali oke. Nggak ada tandingannya. Semua diketahui. Ngamalkan ilmu oke. Ilmu bersihkan hati oke. Kitabnya banyak. Dan sudah bersihkan hati. Tapi ngoreksi, jangan-jangan aku masih ada kekotoran. Ditulis oleh beliau kayak gini. Walakinnahum maghruruna, tetapi mereka itu tertipu. Fizawayal qalbi, di pojok hatinya, artinya masih ada sisa-sisa tersembunyi di dalam kalbunya. Baqaya, sisa-sisa. Belum disapu kayaknya. Sehingga banyak tunas-tunas kecil yang tertinggal dan akan tumbuh lagi. Min khafaya makayidi syaitani, dari tipu daya setan yang sangat tersembunyi halus. Wa khabaya khida'in nafsi, dan juga yang tersemu dari bisikan hawa nafsunya sendiri. Memang dia sudah membersihkan hatinya dari riya dan lain sebagainya, tapi masih ada sisa-sisa kecil yang tersembunyi di balik kalbunya. Dari tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Madaqqa, yang sangat lembut, wa ghamuta, yang rumit. Nah ini harus sampai di sini, kata Imam Ghazali, harus dibersihkan sampai di sini. Falam yatafattanu laha, karena sangat kecil dientengin. Lam yatafattanu, tidak disadari, tidak diketahui, tidak diperhatikan. Wa ahmaluha, dan dilalaikan. Membersihkan sisa-sisanya tadi enggak diperhatikan. Wa mathaluhum, perumpamaan orang seperti mereka ini adalah kamathali zar'i man yuridu tanqiyataz zar'i, seperti tanaman di sini ada naskah yang lain bunyinya wa mathaluhum kamathali man, yaitu zar' yang pertama ditiadakan supaya tarkibnya nyambung. Kamathali man yuridu tanqiyataz zar'i minal hasyishi, perumpamaan mereka kamathali man, seperti perumpamaan orang yuridu, yang menghendaki orang tersebut tanqiyataz zar'i, membersihkan tanamannya, minal hasyishi, dari rumput-rumput padinya misalnya, ada ingin membersihkan rumput-rumputnya. Fadaru alaihi, kemudian dia berputar-putar mengitari tanamannya, mencari. Fattasa, dan mengoreksi, fattasa, diperiksa. An kulli hasyishin, setiap rumput-rumput dicari. Faqala'ahu, kemudian dicabut itu rumput. Illa annahu, hanya saja orang itu lam yufattish, belum memeriksa. Belum merasa amma lam yakhruj, dari yang bakal tumbuh, yang belum tumbuh, yang kelihatan saja atau diperiksa, yang masih tersembunyi di dalamnya tidak dipercermati. Amma lam yakhruj ra'suhu, yang belum kelihatan kepalanya, maksudnya belum kelihatan tumbuhannya, ba'du sebenarnya, min tahtil ardi, dari bumi. Wa yadhunnu, dan dia sudah menduga, mengira anal kul, semuanya qad dhahara barazza, dipikir semuanya sudah tampak, sehingga yang dicabut itu yang kelihatan saja, yang sembunyi-sembunyi enggak diperkirakan, enggak diduga. Ya karena enggak dikira-kira, enggak dikira, ya sudah dibiarkan begitu saja. Pada akhirnya apa? Esok tumbuh lagi. Kurang lebih begitu coba. Sehingga kalau membersihkan rumput dan sebagainya harus serius, dari akarnya diperhatikan, dari dalamnya yang bakal tumbuh ada enggak ini kira-kira. Kalau masih ada bakal tumbuh, kita tinggal besok tumbuh lagi. Ta'abbud sampai habis, sampai dalam-dalamnya. Falamma ghafala anha,
tatkala seorang lupa dengan yang demikian itu tadi. Tatkala sang petani tadi lupa dari benih, dari sesuatu yang tersembunyi yang belum tumbuh, rumput yang belum tumbuh tidak diperhatikan. Falamma ghafala anha, tatkala dia lupa, zaharat, akhirnya tampak. Wa afsadat alaihi, merusak. Wa afsadat, dan merusak. Mana tadi? Coba dikasih pulpen biar tidak terbang-terbang. Kasih jepitan pulpen. Dan akhirnya merusak tanamannya lagi. Dipikir aman deh, rumputnya sudah dicabut, tapi lupa bahwasanya memperhatikan sisa-sisanya yang di dalam, yang belum tampak dan tidak kelihatan, seolah sudah bersih. Bahkan ini mungkin sangat bahaya, sudah terlena, oh aman. Sehingga dia merasa aman, perginya lebih jauh. Kalau merasa ada rumputnya, besok dicabut lagi. Karena sudah merasa aman, 3 hari lagi. Pas datang, tumbuh rumputnya. Ya biasa begitu, merasa hatinya sudah oke, bersih, dia sudah mempersiapkan. Sehingga terlena ada sisa-sisa tersembunyi di balik, ya nih, di pojok hatinya, kekotorannya tadi. Dan pada akhirnya tumbuh kembali, rusak. Fahaulai, orang-orang seperti itu, orang alim seperti itu, orang-orang seperti itu, in ghayyaru taghayyaru. In ghayyiru taghayyaru. Orang-orang semacam ini, jika dia dirubah, dia akan berubah. Artinya, gambarannya ya orang ini masih mungkin. Jadi kalau seandainya orang ini mau dirubah, in ghayyiru taghayyaru, dia akan berubah. Wa rubbama, dan jutanya, taraku mukhalatatal khalqi istikbaran. Sehingga dia, karena dia merasa sudah oke, bahwasanya dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, berusaha membersihkan hatinya, dan seterusnya. Sehingga mulai dia tak merasa beda dia. Lalu itu tersembunyi dalam dirinya itu merasa beda. Akhirnya apa? Rubbama taraku, sehingga mungkin dia akan meninggalkan mukhalatatal khalqi, kumpul dengan orang. Karena dia sudah merasa istimewa. Tidak lagi kumpul dengan orang. Istikbaran, dengan kesombongan. Akhirnya tambahnya ini loh, yang tersembunyi nanti, yang tersembunyi di balik, kalau seperti tanaman rumput yang tersembunyi di balik tanahnya tadi. Kotoran di pojok hatinya dibiarkan, akhirnya muncul kembali dalam bentuk yang serem. Sombong dalam bentuk yang berbeda. Rubbama nadharu, kemudian bisa jadi mereka melihat ilahim kepada makhluk bi'ainil haqarati, dengan pandangan merendahkan, pandangan meremehkan. Wa rubbama yajtahidu ba'duhum, bisa jadi sebagian dari mereka berusaha di sini fi tahsini mandharihi, memperindah kemasannya, casingnya, perilakunya, mandornya yang dilihat oleh orang. Ya ini menjaga image-nya sebagai seorang alim yang ini. Jadi actionnya, termasuk atribut-atribut. Dia harus biasa dengan imamahnya karena seorang alim. Mungkin harus dengan tasbihnya, dengan pokoknya yang menjadikan dia akan dilihat bahwasanya dia memang sesuai punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Allah. Dengan imamahnya barangkali. Ini kalau pakai nas yang ada di Sarahtun Nas, mandharihi. Kala yundhar ilaihi, supaya tidak dilihat kepadanya bi'aini rakakati, dengan pandangan yang remeh, rendah. Tapi dalam naskah lain, rubbama yajtahidu ba'duhum, sebagian dari mereka berusaha fi tahsini nadhmihi. Jadi memperindah, kalau ngomong itu, nadhm itu dalam berbicara.
Jadi kalau ngomong itu harus bahasanya yang bahasa fasih, ilmiah, bahasa yang paling bagus, santun, pokoknya bahasa yang paling enak. Jadi bahasanya pakai timbangan, nggak akan mudah mengucapkan kalimat. Hati-hati dalam berbicara, karena dia tahu ini bagian nilai dirinya adalah omongannya. Dilihat nggak ada gurauan, nggak, wibawanya iya. Li'alla yungdhar ilaihi, supaya tidak dilihat bi'ainir rakakati, dengan pandangan yang remeh, tidak berbobot. Jadi seomongannya pun diatur ngomongnya, sehingga betul-betul orang ini punya wibawa kalau berbicara, serem, dahsyat. Sampai mungkin orang mengatakan masuk ke hati. Padahal istilah masuk ke hati ini kan rasa-rasa halus sekali. Bisa jadi karena masuk ke dalam pemahaman, karena omongannya memang fasih, omongannya enak, orang langsung bisa memahaminya. Nah, ini ada orang-orang model ini, tertipu tapi orang begitu. Tapi diam-diam tadi merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Nah, ini yang paling halus. Halus sekali Allah. Ayo waspada. Jangan sampai kita golongan orang ini yang tadi lihat secara ilmu dia sudah mengamalkan ilmunya, membersihkan hatinya, dan berusaha menghilangkan penyakit-penyakit hati, akan tapi tanpa disadari masih tersembunyi di dalam hatinya yang menjadikan dia merasa dia lebih hebat di antara orang-orang dengan makhluk, dan dia harus membuat dirinya secara otomatis, dia akan membranding dirinya, mengemas dirinya menjadi orang yang harus sesuai dengan syariat, harus ini. Sementara orang menjadikan diri sesuai dengan syariat harus, bahkan keharusan. Tapi bisa jadi ini karena halus banget, karena ingin menyesuaikan dengan yang selama ini dipelajari. Saya seorang guru, dan saya seorang alim, saya seorang yang harus mengamalkan ilmu, dan saya ngajari, saya seorang yang suka bikin nasihat, harus sesuai dong nasihatnya. Akhirnya dia membuat dirinya seperti itu. Omongannya pun harus omongan yang berbobot. Bahkan dia mengerti, sebab omongan saya bakal didengar. Tidak boleh asal ngomong, dimanapun saya ngomong kan jadi satu panduan. Ini mulai nih ngeremehkan orang lain. Tidak ada kayak saya nanti. Ujub, halus sekali. Dan ada orang-orang model seperti ini, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Firqah selanjutnya adalah firqatun ukhra. Kelompok lain lagi adalah firqatun taraku al-muhimma minal ulum. Meninggalkan yang penting dari ilmu. Yang penting ditinggalkan. Serius dia belajar. Ini golongan. Wa qatasaru ala ilmil fatwa. Tapi dia hanya menekuni ilmu fatwa. Ilmu fikih yang urusan dengan fatwa fil hukumati, di dalam hukumat wal khusumat. Jadi hanya memperhatikan ilmu-ilmu fatwa yang ada biasa digunakan di mahkamah untuk mengelerai pertikaian. Ilmu-ilmu fikih yang sifatnya ilmu jadi qadhi lah, qadhi, penengah. Wa tafasilil muamalati dunyawiyah wa tafasili, dan mempelajari ilmu muamalah dunyawiyati, urusan dunia. Al-jariyati, yang terjadi bainal khalqi lima salihil ma'ayishi, untuk kelanggengan, keberlangsungan hidup mereka. Nah, ini tafasil muamalat. Jadi yang pelajari adalah ilmu-ilmu kayak itu. Ilmu tentang bagaimana menyelesaikan problem pertikaian, jadi qadhi, atau ilmu tentang bagaimana berdagang, bisnis. Wa khassasu ismal faqihi, dan mengkhususkan ismal faqih, nama faqih, kepada orang yang menekuninya. Ini kritik Imam Ghazali kepada orang ahli fikih ini sebetulnya. Imam Ghazali sempat juga geli waktu itu dengan orang yang menekuni dunia fikih, tapi ternyata hatinya ngerendahkan orang biasa, hasud subur di hati mereka. Sampai dikatakan menggunjing itu adalah fawakihul fuqaha'i, cemilannya para ahli fikih. Imam Ghazali menangkap itu semuanya. Wasamauhul fiqha, dan menyebut ya ilmu ini fikih. Ilmu tadi ilmu tentang bagaimana muamalat bisnis. Wah, kalau ditanya ini luar biasa. Sedetail-detailnya. Oh, ilmu madhab,
atau seperti ilmu madhab dalam berfikih. Warumbama, barangkali orang semacam ini, alim begini nih, model ini, dhayya'u, menyia-nyiakan ma'adhalika dengan itu semuanya, ilmu al-a'malid dhahirati wal batinati, ilmu untuk mengamalkan ilmu secara zahir dan batin. Ilmunya hanya ilmu debat fikihnya tadi, tapi ilmu untuk mengamalkan ilmu kesadaran mengamalkan ilmu. Walam yatafaqqadu, ilmu kesadaran mengamalkan ilmunya dihilangkan, ditiadakan. Yang dia itu yang menekuni itu ilmu tasawufnya. Ilmu untuk beramal itu kan ilmu akhlaknya tadi. Ilmu akhlak dilupakan. Walam yatafaqqadul jawariha, dan tidak mencermati anggota tubuhnya. Walam yahrusu al-lisana. Nah, ini pada akhirnya enggak menjaga lesannya anil ghibati, dari menggunjing. Anil ghibati, tidak berhenti dari menggunjing. Wal batna anil harami, dan perutnya sudah enggak peduli dengan yang haram. Dia hanya menekuni dunia fikihnya saja. Boleh ini milik siapa dan sebagainya. Tapi untuk menyadari halal haram yang harus dipatuhi enggak. Warijla anil sa'yi ila salatin, dan tidak menjaga kakinya dari melangkah ke tempatnya sultan. Imam Ghazali memang gemes banget kalau sama orang yang mondar-mandir ke tempatnya raja. Wa kadza sa'iral jawarihi, begitu juga tidak menjaga semua anggota tubuhnya. Walam yahrusu, dan mereka tidak menjaga. Walam yahrusu, tidak menjaga qulubahum, hati mereka. Anil kibri, dari kesombongan, wariyai, dan riya, wal hasadi, hasad, dengki, wasairil muhlikati, dari hal-hal yang menghancurkannya. Wahaulai maghruruna, mereka ini orang-orang yang tertipu, alim tertipu, wah hebat dia, masyhur, sampai mungkin di negeri ini disebut sebagai orang yang paling hebat fikihnya. Hanya fikih apa saja, langsung ada hukum, masya Allah, luar kepala. Cuman dia tertipu dari dua sisi, min wajhaini. Yang pertama, ahaduhuma, salah satu, min haithul amalu, dari sisi amal. Qad dzakarna wajha ilajhi, dan telah kami sebutkan bagaimana cara menyembuhkannya di kitabil Ihya, di kitab Ihya Ulumuddin. Wa anna mathalahum, perumpamaan orang ini yang teledor amal, kamathalil marid. Tapi ngapain? Kamathalil maridi, seperti orang yang sakit, alladzi ta'allama, yang mempelajari al-marid, dokter yang ngerti ilmu, agama, dia belajar, walam ya'lamuhu atau ya'malhu, tapi dia enggak sekedar mengetahui betul, enggak sekedar menyadari pentingnya ilmunya, walam ya'malhu, dan dia mengamalkannya, ilmunya hanya ditampung tok. Kalau bicara nas faham, tapi enggak pernah dirasakan dengan hatinya, hanya dihafal saja sebagai ilmu. Fahaulai, orang-orang semacam ini, lihat, musrifuna alal halak, tenggelam musrifunya terus, yusrif, ya berlarut-larut, musrifuna, musyrifuna alal halaki, dia mengarah menuju alal halaki, kehancuran. Orang ini menuju kepada kehancuran, musyrifuna mengarah atau menuju kepada kehancuran. Min haitsu innahum, dari sisi kenapa? Kan sudah belajar itu. Kehancuran ada di sisi mana, Kak? Imam Ghazali menjelaskan kehancuran ada di sisi innahum taraku, mereka meninggalkan tazkiyata anfusihim. Anfusihim itu tazkiyata anfusihim, untuk membersihkan diri mereka sendiri. Anfusihim, him ada himnya. Kemudian wa tahalliha, ya ini sebagian malah wa takhli, kha bukan ha. Kalau kha lebih sesuai, takhliyatiha. Naskah lain kha, karena kha takhliyatiha sama dengan tazkiyatun nafsi. Wa tazkiyati anfusihim, taraku tazkiyata anfusihim, lupa membersihkan hatinya. Wa takhliyatiha, membersihkan jiwanya. Wa takhliyah, kha pakai kha.
Kalau pakai ha nih, wa tahalliha menghiasi. Memang biasanya antara tahalli dan takhalli itu jadikan satu. Jadi setelah kita takhalli membersihkan hati dari kekotorannya, harus tahalli menghiasan hati dengan kebaikan. Oleh itu, takhalli tsumma tahalli. Biasanya ada digabungkan antara takhalli pakai ha dengan tahalli pakai ha. Kalau takhalli membersihkan, tahalli menghiasi. Dan memang proses kita itu untuk memperbaiki itu ya bersihkan dulu, setelah beres baru dicat yang lebih bagus lagi. Memang gitu. Dua-duanya kayaknya bisa dibenarkan, bisa saja mungkin malah tiga-tiganya. Tazkiyatin anfusihim wa takhliyatiha wa tahalliha wa tahliyatiha pakai hak. Jadi dia hanya sibuk dengan ilmunya, tapi dia tidak sadar kalau dia menuju kehancuran. Kenapa? Karena dia tidak membersihkan hatinya dari kekotoran-kekotorannya. Wastaghalu bi kitabil haid, sibuk dengan belajar di kitab haid. Urusan haid sampai berjilid-jilid. Wadiyat, tentang diyah kotel bunuhan. Wali'an, dzihar, disebutkan ada dzihar, dihad, di sini dzihar, li'an. Kitab dzihar, maksudnya bab fikih begitu. Ini kan persengketaan semuanya. Ada permasalahan fikih. Wadaya'u amaruhu, menyia-nyiakan umur mereka fiha, dalam ilmu-ilmu seperti itu. Dan ilmu ini bukan tidak penting, yang menjadi masalah ilmu itu menjadikan dia lupa dengan yang lain. Ini biasanya ahli fikih hanya sibuk fikih-fikih, sehingga biarpun ngerti, wah dia kalau bicara tentang sholat jamaah ngerti khilafnya, khilaf jamaah kata-kata wah, tapi nggak pernah sholat jamaah, gitu loh kurang lebihnya sederhananya. Kalau bicara detail sholat jamaah, cara bangun soft, cara memulai bagaimana syaratnya, nggak sah sholat jamaah, bagaimana masbuk, luar biasa. Tanya, ini jamaah nggak? Nggak, ya itu modelnya. Jamaah nggak pernah. Mungkin sederhananya seperti itu. Wa inna magharrahum, menjadikan dia tertipu, yang menipukan gharrahum, yang menipu mereka adalah ta'dhimul khalq. Orang sudah mengagungkan dia, sudah menyetempel dia, bahasa sekarang branding dia, menyebut dia sebagai seorang yang alim faqih. Itu aja menjadikan terlena. Wa ikramuhum, pengagungan mereka, orang muliakan mereka. Wa ruju'i ahadihim qadiyan muftiyan. Jadi orang merujuk mereka, menganggap sebagai seorang mufti dan qadhi. Orang kembali kepada ini, alim ini, bahwasanya dia seorang qadhi, mufti, sudah segala-galanya. Ini menjadikan dia tertipu. So, kalau sudah qadhi, selesaikan permasalahan. Mufti yang berikan fatwa. Wa yat'an kullu wahidin minhum fi sahibi. Pun pada akhirnya mereka saling mencaci kepada kawannya. Di antara mereka sudah saling hasud. Wa idza ijtama'u zalat ta'nu, kalau kumpul tampak dia enggak ada caci maki, tapi kalau lagi berpisah sudah saling ngomong. Kalau lagi bertemu seolah saling menyanjung, Masya Allah. Kita tampak ini, tapi diam-diam di belakang sudah ente tahu dia ada mayafi. Ada ilmu. Hasud, apa kesombongan tersembunyi di dalam diri mereka. Dan ini harus dicermati, dan begitulah. Begitulah yang disebut Imam Ghazali orang-orang tertipu dari kelas alim, ya. Kelas ulama. Ahli fikih yang sibuk dengan fikihnya, ternyata itu tadi mengamal ilmunya enggak. Pernah suatu ketika kita dengan guru mulia Dr. Ahmad Ali Toharayan yang dari Mesir, salah satu guru kami dari Mesir. Waktu itu lagi belajar membahas tentang sholat duha, khilaf bainal imati, khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan 8 rakaat, sebagian mengatakan 12 rakaat. Khilaf panjang lebar sampai beberapa menit. Setelah beberapa menit, akhirnya beliau bertanya, "Ya Ibni, wahai anakku, sholat ente berapa rakaat?" Jawab 2. Ente ini lucu, bahas 8 dan 12. Sholat ente 2. Kirain ente mau milih 8 atau yang 12? Enggak ngomong 2, enggak ngambil 12, ngambil 8, hanya kita ngambil 2, ribut saja. Ini kurang lebih begitu. Maksudnya apa? Beliau mengatakan bahasanya tidak cukup hanya belajar ilmu. Bahkan waktu kita belajar fikih perbandingan mengenai ilmu madhab,
Beliau langsung mulai hada ilm kibir, itu ilmu sombong. Ini ilmu sombong. Orang kalau sudah belajar ilmu ini biasanya sombong, nggak mau disalahkan. Fihi kil, fihi kol. Ada pendapat. Salah tidak bisa ngakui kan? Kalau orang tidak ngerti kan enak. Aduh, mohon maaf saya salah. Ini enggak. Kalau sudah kenal fikih perbandingan itu langsung ada pendapat. Bayar harus ada pendapat. Ada. Nggak mau disalahin. Nggak ada insya Allah. Terima kasih akhi diingatkan saya. Masya Allah. Nah, sudah mengerti ilmu fikih perbandingan, madhab 3 madhab, 4 madhab, langsung ada fikih, masya ada pendapat Allah subhanallah. Dan baca ilmu ulama luas, tidak mau disalahkan maksudnya dia pembela diri. Dia ingin membela diri kalau omongannya nggak salah, padahal dia salah. Kan paling enak Allah salah, ente benar, sadaqta, kau benar, makasih. Ditulis ilmu orang lain masukkan. Kalau tidak sombong dia, yudafi an khata'ihi, membela kesalahannya. Nah ini halus sekali orang-orang ini. Ahli fikih tertipu dengan kefikihannya. Ini saja insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.